Selamat datang kembali di Musobar Media, teman kamu belajar coding. Setelah part 1 kemarin kita membahas sedikit pengenalan apa itu Python, kemudian kepopuleran Python. Sedikit juga kita sudah mencoba mode REPL ya. Jadi kita udah ngoding tapi di mode REPL-nya Python ya. Untuk pertemuan kedua kali ini saya akan bahas ya, saya dan teman-teman ya, jadi kita akan membahas tentang style coding di Python. Kita tahu ya, Python adalah scripting language yang menggunakan indentation sebagai untuk pemisah block code atau scope ya. Jadi kita akan coba praktekkan saja ya, biar teman-teman ini memahami apa yang saya bicarakan tadi. Kita akan coba ya. Jadi kita akan sebenarnya belum akan membahas if ya pada pertemuan kali ini, tapi akan saya bahas karena akan sedikit menjelaskan tentang scoping atau blocking code di Python. Jadi ketika teman-teman pernah mencoba language lainnya seperti Java ataupun JavaScript, penggunaan if seperti ini ya, if true. Jadi scopingnya menggunakan curly bracket ya, kita nyebutnya curly bracket di sini. Tidak di Python ya, di Python untuk scoping di Python sendiri menggunakan indentation ya. Jadi ketika teman-teman ingin memisahkan bagian blok ya atau scope sebuah code, teman-teman di Python menggunakan spasi atau tab ya. Jadi tergantung persetujuan semua anggota tim ya. Misal teman-teman berada di satu tim untuk penggunaan scoping code di Python, persetujuannya seperti apa? Apakah menggunakan tab ataupun menggunakan spasi gitu ya. Kalau saya untuk style ya, untuk indentation ya, untuk scope penggunaan scope code di Python, saya sarankan menggunakan tab ya. Jadi kita misal di sini kita ada block if ya. Block if. Jadi teman-teman kalau penggunaan dari awal ya, kita gunakan tab ya. Jadi satu tab, kemudian kita contohkan untuk mencetak sebuah kata scope ya, misal scope dalam ya, if. Ya, jadi di Python ini menggunakan indentation ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin sama misal ya, ini penggunaan di language lain ya yang lazimnya menggunakan curly bracket ya. Jadi hampir sama seperti ini, misalnya di JavaScript ya, console. Nah, kenapa saya bahas? Karena ini sangat penting ya, karena sudah melibatkan nanti error tidaknya program yang kita buat ya. Jadi ketika di JavaScript, karena scope atau pemisah code-nya ya antar block code menggunakan curly bracket. Jadi ketika kita seperti ini, misal ini di JavaScript ya, ini tidak masalah. Tapi tidak dengan di Python ya. Di Python code seperti ini akan berjalan dengan baik, tapi ketika seperti ini akan menimbulkan error. Ini saya hapus dulu. Coba kita jalankan ya. Python part 2. Error ya. Expected an indentation block. Jadi block if ini dia mengharapkan ada indentation ya. Jadi ketika kita tambahkan misal satu spasi saja ya, ini udah membuktikan bahwa print ini berada di dalam blok milik if ya.
Ini berjalan dengan baik ya. Atau teman-teman kita tambahkan spasi lagi ya, teman-teman coba silahkan 1 spasi. Ini juga akan baik-baik saja. Jadi untuk pemisahan blok ya atau scoping code tadi tergantung teman-teman ya, silahkan seleranya menggunakan apa. Tapi kalau saya sarankan menggunakan tab saja ya, 1 tab untuk memisahkan satu scope blok dengan blok lainnya ya. Ini saya tambahkan lagi if true scope dalam if 2. Ini juga tepat ya, penggunanya tepat. Atau salah satunya secara tidak sengaja kita menggunakan 2 spasi ya. Ini juga tidak masalah ya. Kodenya berjalan. Yang penting dalam satu blok ya, misal blok yang kedua ini, blok F yang kedua ini tidak ada perbedaan indentation ya. Misal saya buat satu print lagi ya di sini, scope dalam if 2, saya tambahkan dolar ya, dollar sign misalnya untuk pembedaan. Print kedua, 2 print ini berada dalam satu blok milik if yang kedua ini ya. Jadi ini juga ketika kita akan eksekusi juga akan berjalan dengan baik ya. Tapi ketika salah satu blok di dalam if ini kelebihan ya, misalnya kelebihan 1 space, ini akan menimbulkan error. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman ya. Di Python indentation ya sangat penting, karena indentation digunakan oleh Python untuk membedakan ya antar blok atau scope misalnya if ataupun fungsi ataupun apapun untuk membedakan ya dengan yang lainnya. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman ya. Harap diperhatikan, cukup rigid memang di Python. Saya belum akan membahas if secara lanjut. Ini saya bahas karena untuk membuktikan bahwa scoping di Python, scoping di Python menggunakan indentation ya. Jadi indentation di Python ini sangat penting ya. Jadi harap diperhatikan. Oke, style code yang akan saya bahas selanjutnya adalah mungkin ini ya, komentar. Misal saya ada sebuah variabel di sini x ya, x sama dengan 1. Jadi komentar ya, kita tahu komentar itu sangat penting ya. Komentar biasa kita gunakan ya oleh para programmer ya untuk digunakan sebagai dokumentasi ya. Komentar di Python sendiri disarankan menggunakan ada dua cara sebenarnya ya. Bisa menggunakan ini tanda pagar ya, kita menyebutnya. Ini adalah X. Jadi komentar adalah bagian code yang akan di-ignore ya, atau tidak dijalankan oleh si Python-nya ya. Jadi ketika ada komentar seperti ini, kita jalankan ya, akan berjalan dengan baik. Kemudian untuk misalnya kita membutuhkan komentar yang multi-line ya. Misal kita buat variabel y bernilai 2. Nah, di Python sendiri ini support multi-line ya, multi-line untuk komentar ya. Kita bisa menggunakan 3 quote ya, 3 quote untuk menuliskan variabel yang multi-line. Ini komentar 1, ini komentar 2. Bagian komentar ini juga akan di-ignore ya. Oke. Jadi ada 2 cara ya untuk memberikan komentar ya pada sebuah code ya. Pada sebuah code di Python ya ada 2 cara ya, yaitu dengan menggunakan
tanda bakar ataupun dengan 3 quote ya. Kemudian selanjutnya yang akan saya bahas adalah style code di Python yang menggunakan multiline ya. Misal kita menuliskan variabel ya, sebuah variabel atau apapun ya. Misal fungsi atau apapun ya yang membutuhkan multiline ya. Kita bisa menggunakan tanda slash ya. Misal saya ada variabel hello di sini. Hello sama dengan hello world sama dengan ini saya ada dua buah variabel ya, variabel string hello dan world. Ini ketika saya akan membutuhkan untuk concatenation ya, atau menyatukan dua string ini. Ketika variabel, anggap saja dua variabel ini panjang ya, jadi kita bisa menggunakan slash ya, slash untuk memanfaatkan ya fitur multiline ya. Jadi anggap saja hello world ini, dua variabel ini sangat panjang ya, jadi kan saya ini ya masukkan ke multiline, ke line di bawahnya. Ketika saya print, ini coba saya print ya, hello world ya. Jadi untuk memisahkan ini ya, ketika kita mempunyai variabel yang cukup panjang ya, misal ini saya tambahkan lagi ya, string 2. Saya bisa gunakan fitur multiline ya di Python ketika ada sebuah statement yang cukup panjang, string slash. Saya coba jalankan lagi. Oke. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan multiline ya ketika variabel yang teman-teman buat ini cukup panjang. Tapi untuk case tertentu ya, misal saya sampaikan juga untuk pertemuan kali ini saya juga belum akan membahas data structure ya, data struktur. Ini saya cuma mencontohkan untuk yang filter multiline ya. Misalnya saya mempunyai variabel datas. Variabel datas ini ada sebuah list ya, sebuah list string Andi, Imam, Yudi. Nah, untuk data struktur penggunaan slash ini tidak diperlukan ya. Jadi ini valid. Kita print ya, variabel datas ada tiga list ya yang berada di variabel datas. Jadi ketika anggap saja variabel datas ini panjang ya, jadi kita membutuhkan new line ya, line baru untuk variabel datas ini. Jadi untuk data struktur tidak perlu menggunakan slash ya, backslash, maaf, tidak perlu menggunakan backslash ya. Jadi code ini juga valid ya, valid. Jadi untuk data struktur ya, misal list ataupun tuple misalnya,
Tutup sama dengan variable tube ini juga valid ya, karena dia data structure. Oke. Untuk style ya, style coding di Python yang selanjutnya akan saya bahas adalah kelas ya. Untuk penamaan kelas di Python disarankan huruf pertama uppercase ya, atau huruf besar. Misal saya memiliki kelas hello seperti ini ya. Jadi disarankan untuk kelas di Python menggunakan huruf awalnya adalah huruf besar ya. Jadi seperti ini valid ya, tetap valid, cuman tidak disarankan. Kemudian variabel ya, penamaan variabel ada beberapa cara ya, ada beberapa yang disarankan oleh komunitas Python ya. Ini juga valid ya, penamaan variabel diawali dengan underscore depannya ya. 5. Ini valid. Kita coba jalankan. Oh, maaf. Harusnya di sini Oke, ini ya. Penamaan variabel seperti ini juga valid ya di Python. Untuk style ya, style di Python, jika sebuah variabel menggunakan underscore ya, underscore di depannya, ini hanya style saja sebenarnya ya, menandakan variabel tersebut adalah private variable ya. Saya juga belum akan membahas kelas ya di Python pada saat pertemuan kali ini. Mungkin akan saya bahas di pertemuan ke depan ya, di serial selanjutnya. Jadi saya pada pertemuan kali ini hanya akan membahas style ya, style coding di Python saja. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar ya. Mungkin cukup ya, saya cukupkan untuk pertemuan part 2 untuk tutorial Python bahasa Indonesia dari Musbar Media. Terima kasih, sampai jumpa.